Apa itu komputer? Komputer adalah elektronik yang digunakan untuk memproses data dan informasi. Tugas dasarnya adalah input data lalu memberikan output atau hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Musolin Putra di YouTube channel Dan Creative Design. Ini adalah video bagian dari serial mengenal komputer dasar. Di video kali ini kita akan membahas apa itu komputer. Nah, jika jawaban di awal tadi belum menjawab pertanyaan kalian, maka kali ini saya akan membahas sejarah, fungsi, dan macam-macam komputer. Video ini saya bagi menjadi beberapa chapter dan topik. Buat yang mau langsung ke topik yang diperlukan, silahkan langsung klik timestamp yang sudah saya sediakan di video timeline. Tidak usah berlama-lama, langsung yuk kita bahas. Pada saat itu, istilah komputer digunakan untuk sebutan seseorang yang melakukan tugas input dan output data. Lalu setelah itu mulai ditemukan mesin hitung, yaitu kalkulator. Setelah itu, komputer diistilahkan untuk benda berteknologi tinggi. Secara komputer dimulai dari abad ke-19. Kemudian pada tahun 1936, komputer elektronik pertama yang disebut Antonov Berry komputer dikembangkan. Ini adalah komputer yang pertama kali menggunakan elektronik untuk memproses data. Pada tahun 1948, komputer generasi kedua dikembangkan untuk digunakan dalam industri dan militer. Tahun 1950-an, komputer generasi ketiga dikembangkan, yang lebih kecil dan lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Pada tahun 1968, komputer generasi keempat dikembangkan, yang menggunakan teknologi mikroprosesor. Ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih mudah diakses oleh publik. Chapter 2. Fungsi komputer. Setelah kita mengetahui sedikit sejarah komputer, maka hingga saat ini fungsi komputer terus berkembang. Komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti menghitung, menyimpan data, mengolah data, menjalankan aplikasi, bahkan hingga berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui internet. Dalam dunia bisnis, komputer digunakan untuk mengelola data, menganalisa informasi, dan mengefisiensikan proses bisnis. Dalam dunia pendidikan, komputer digunakan untuk menyediakan akses ke sumber belajar, mengevaluasi hasil belajar, serta membuat tugas lebih menarik. Dalam dunia hiburan, komputer digunakan untuk menyediakan game, streaming video, musik, dan lain-lain. Jadi, itulah beberapa manfaat komputer dan penggunaannya. Lalu karena memiliki banyak sekali fungsi dan yang menggunakan banyak tipe user, maka terciptalah berbagai macam komputer seperti saat ini. Kira-kira Anda tipe user yang seperti apa ya? Dan membutuhkan komputer yang macam apa? Coba tulis dong di kolom komentar. Kita lanjut ke chapter selanjutnya, yaitu macam-macam komputer. Macam-macam komputer dapat dibedakan berdasarkan ukuran, spesifikasi, dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa macam komputer yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah personal komputer. Ini adalah jenis komputer yang paling umum digunakan oleh individu dan keluarga untuk keperluan sehari-hari, seperti mengetik, browsing internet, dan bermain game. Yang kedua ada workstation. Ini adalah jenis komputer yang digunakan untuk keperluan pekerjaan. Biasanya digunakan di studio untuk keperluan khusus. Misal, untuk menjalankan aplikasi profesional seperti desain grafis, permodelan 3D, dan pemrosesan video. Workstation biasanya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan komputer PC, seperti memori yang lebih besar dan prosesor yang lebih kuat. Lalu yang ketiga ada laptop atau PC portable. Sebenarnya ini bisa termasuk PC.
Tetapi secara umum, ini adalah komputer yang mudah dibawa kemana-mana untuk kebutuhan mobilitas tinggi, tetapi spek bisa sama dengan PC. Atau saat ini juga sudah ada portable workstation yang form faktornya kecil, ukurannya sama dengan laptop, tetapi speknya disesuaikan untuk kerja berat. Memang sih untuk kategori PC dan workstation saat ini sudah cukup tipis ya perbedaannya, karena PC dengan spek yang tinggi pun banyak digunakan oleh studio saat ini. Tetapi yang jelas, workstation itu lebih spesifik ya. Misal, dari pemilihan komponen atau part yang dipakai sudah lebih spesifik dan cukup berbeda daripada PC biasa. Misalnya seperti GPU atau VGA card, kelas high-end PC saat ini ada seri GeForce RTX. Dan untuk workstation ada seri Nvidia Quadro RTX. Nanti untuk CPU ada AMD Ryzen 7, Ryzen 9 untuk seri high-end PC. Sedangkan untuk seri workstation ada AMD Threadripper. Nanti di kelas server ada AMD EPYC dan lain-lain ya. Memori dan part lainnya juga sama. Hampir semua pabrikan memproduksi untuk semua macam komputer. Spesifikasi komputer workstation lebih tinggi dan lebih handal dibandingkan PC. Dan pastinya harganya lebih mahal ya. Yang ketiga, ada komputer server. Ini adalah jenis komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan jaringan seperti hosting website, email, dan file sharing. Server biasanya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan PC, seperti memori yang lebih besar dan prosesor yang lebih kuat. Yang keempat, ada komputer mainframe. Ini adalah jenis komputer yang digunakan untuk aplikasi komersial yang membutuhkan kapasitas prosesor yang lebih besar dan tinggi. Mainframe digunakan oleh perusahaan besar dan pemerintah untuk mengelola data besar seperti sistem pembayaran, sistem pajak, dan sistem perbankan. Lalu selanjutnya ada superkomputer. Ini adalah jenis komputer yang memiliki kapasitas prosesor sangat besar dan sangat tinggi. Superkomputer digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi paralel yang sangat cepat, seperti simulasi ilmiah, analisis data besar, dan pemodelan cuaca. Saat ini negara Cina adalah pemilik superkomputer terbanyak dengan jumlah 229 unit. Ini lebih dari 2 kali lipat milik negara Amerika dengan jumlah 108 unit. Di Indonesia ada superkomputer Mahameru di fasilitas High Performance Computing LIPI dengan 2864 core prosesor dan 13.552 GB memori. Dan kapasitas penyimpanan 4 petabyte atau sekitar 4 juta gigabyte. Jika dibandingkan dengan personal komputer biasa, maka itu sangat mengesankan. Tetapi jika dibandingkan dengan top 500 besar superkomputer yang ada, itu belum ada apa-apanya. Bahkan belum sampai 1/10 dari kapasitas yang ada. Superkomputer tercepat saat ini hingga video ini dirilis adalah Summit komputer buatan IBM untuk Oak Ridge National Laboratory dengan kecepatan 148 petaflops atau floating point operating per second atau sekitar 0,145 exaflop. Bagaimana menurut teman-teman, kira-kira Indonesia dengan 280 juta penduduk perlu nggak ya punya superkomputer yang setidaknya masuk 500 besar gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya, itu adalah penjelasan singkat mengenai sejarah, macam, dan fungsi komputer. Jika teman-teman penasaran dan ingin lebih detail mengenai tiap macam komputer, mungkin saya akan buatkan video terpisah. Di video selanjutnya kita akan membahas apa itu hardware. Terima kasih sudah menonton, share jika dirasa video ini bermanfaat, like jika Anda suka dengan video ini, dan silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan materi dari apa yang telah saya sampaikan. Dukung saya untuk terus membuat video edukasi semacam ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.